Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Dinar Larasati dan bersama teman saya. Saya Rania Amelia Bahtiar. Dan di sini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi konsolidasi dan juga laba ditahan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca konsolidasi, laporan laba rugi konsolidasi, laporan laba ditahan konsolidasi, dan arus kas konsolidasi. Metode yang digunakan dalam pencatatan laporan keuangan konsolidasi menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Kondisi yang diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, dapat dipastikan bahwa posisi pengendalian masih dikuasai dan tetap akan dipertahankan kelanjutannya atau bersifat permanen. Dan yang kedua, dapat dipastikan bahwa entitas anak tidak dalam direorganisasi atau dalam keadaan bangkrut. Dan yang terakhir, dapat dipastikan bahwa laporan keuangan konsolidasi ini akan merefleksikan posisi keuangan dan hasil usaha setiap entitas yang bergabung secara valid. Pada laporan keuangan konsolidasi ini, salah satunya terdiri dari laporan laba rugi konsolidasi dan juga laba ditahan konsolidasi. Dan yang pertama yang akan saya bahas di sini, laporan laba rugi konsolidasi. Laporan laba rugi konsolidasi merupakan laporan laba rugi yang menunjukkan di mana kondisi keuangan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Tujuan dari laporan laba rugi konsolidasi ini untuk menyajikan hasil usaha perusahaan afiliasi sebagai satu kesatuan usaha. Dan juga untuk menunjukkan hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Setelah membahas laporan laba rugi konsolidasi, dan di sini saya akan membahas laba ditahan konsolidasi. Laba ditahan konsolidasi ini merupakan laba yang didapatkan perusahaan yang bergabung antara induk dan anak perusahaan. Dan tujuan dari laba ditahan konsolidasi ini untuk menunjukkan berbagai pengaruh perubahan hak pemegang saham dan juga untuk menunjukkan hak pemegang saham terhadap bagian laba yang didapat perusahaan dengan pertimbangan tertentu sementara tidak dibagikan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus. PT Induk memiliki 100% saham PT Anak. PT Induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasi saham pada PT Anak. Pada awal tahun 2020, PT Anak membeli dari pasar modal Rp500.000 obligasi PT Induk seharga Rp475.000. Total obligasi yang diterbitkan oleh PT Induk adalah Rp5 juta. Bunga 11% setahun, jatuh tempo pada 31 Desember 2020. Data lainnya, penjualan pada PT Induk Rp50 juta dan pada PT Anak Rp9.500.000. Pendapatan bunga obligasi pada PT Anak sebesar Rp80.000. Beban operasi pada PT Induk sebesar Rp7.500.000 dan pada PT Anak Rp1.500.000. Beban pokok penjualan pada PT Induk sebesar Rp15 juta dan pada PT Anak Rp3 juta. Beban bunga obligasi sebesar Rp550.000. Diminta untuk berapakah laba konsolidasi? Buatlah kertas kerja konsolidasi dan buatlah laporan laba rugi konsolidasi. Sebelum kita menyusun kertas kerja konsolidasi, kita akan menghitung laba
konsolidasi dari PT Anak. Di sini sudah tertera data dari laporan PT Induk dan PT Anak. Lalu ada penjualan yaitu sebesar 9.500.000. Kemudian ada pendapatan bunga obligasi yaitu sebesar 80.000. Kemudian dari penjualan dan pendapatan bunga obligasi itu kita jumlah dan mendapatkan hasil 9.580.000 sebagai laba kotor. Kemudian beban operasi 1.500.000 dan beban pokok penjualan yaitu sebesar 3 juta. Kemudian dari laba kotor yang 9.580.000 kita kurang 1.500.000, kita kurang 3 juta. Kemudian mendapatkan hasil 5.080.000 sebagai laba bersih dari PT Anak. Kita akan membahas kertas kerja konsolidasi. Pada akun penjualan, PT Induk sebesar 50 juta, PT Anak 9.500.000. Kemudian kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 59.500.000. Kita masukkan pada akun konsolidasi. Pada akun laba dari PT Anak, kita masukkan pada akun PT Induk, yaitu sebesar 5.080.000 dari perhitungan laba sebelumnya. Kemudian kita eliminasi, kita debitkan sebesar 5.080.000. Kemudian pada akun konsolidasi habis. Dan pada akun pendapatan bunga obligasi sebesar 80.000 pada akun PT Anak. Kemudian kita eliminasi, kita debitkan sebesar 55.000, yaitu dari hasil perhitungan 500.000 dikalikan 11%. Dan pada akun konsolidasi mendapatkan hasil 25.000 dari 80.000 kita kurangkan 55.000. Kemudian pada akun beban pokok penjualan, pada akun PT Induk sebesar 15 juta, pada akun PT Anak yaitu sebesar 3 juta. Kemudian kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 18 juta, kita masukkan pada akun konsolidasi. Pada akun beban operasi, PT Induk sebesar 7.500.000, PT Anak 1.500.000. Kemudian kita jumlahkan pada akun konsolidasi dan hasilnya yaitu 9 juta. Pada akun beban bunga obligasi, pada PT Induk sebesar 550.000. Kemudian pada akun eliminasi kita kreditkan sebesar 55.000. Dan pada akun konsolidasi mendapatkan hasil 495.000 dari 550.000 kita kurangkan 55.000. Kemudian laba konsolidasi dari PT Induk sebesar 32.030.000 dari 50 juta kita tambah 5.080.000, kemudian kita kurang 15 juta, kita kurang 7.500.000 dan dikurang 550.000. Dan laba konsolidasi PT Anak sebesar 5.080.000 untuk perhitungannya sama. Dan untuk laba konsolidasi dari akun konsolidasi yaitu 32.030.000. Perhitungannya 59.500.000. Kita tambah 25.000, kita kurang 18 juta, dikurang 9 juta dan dikurang 495.000. Hasilnya 32.030.000. Dan untuk akun investasi pada PT Anak kita kreditkan sebesar 5.080.000. Dan untuk total dari akun eliminasi debit sebesar 5.135.000 dan kredit 5.135.000.
kita akan menyusun laporan laba rugi konsolidasi dari PT Anak dan PT Induk. Untuk penjualan sebesar 59.500.000, untuk beban pokok penjualan sebesar 18 juta, kemudian didapatkan laba bruto sebesar 41.500.000 dari 59.500.000 dikurang 18 juta. Untuk beban operasi sebesar 9 juta, untuk beban bunga obligasi sebesar 495.000, dan untuk pendapatan bunga obligasi sebesar 25.000. Dan didapatkan hasil laba bersih sebesar 32.030.000 dari 41.500.000 dikurang 9 juta dikurang 495.000 kemudian ditambah 25.000. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.